Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhrian Yuswi Safirta dengan NIM 2505 1204188. Nah, di sini saya akan mempresentasikan project game yang telah saya buat dengan judul Space Survivor menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library Pygame. Untuk tujuan dari pembuatan game ini adalah untuk mengimplementasikan konsep dasar pemrograman, khususnya Object Oriented Programming, game loop, serta collision detection dalam sebuah aplikasi game yang sederhana. Game ini tuh merupakan game sederhana dengan konsep arcade shooting. Jadi pemain itu mengendalikan sebuah pesawat yang dapat bergerak ke kiri dan ke kanan untuk menghindari musuh serta menembakkan peluru. Nah, musuh itu akan muncul dari atas layar dan bergerak ke bawah secara terus-menerus. Jadi musuhnya itu seperti kayak meteor yang jatuh, terus yang player ini tuh harus menembaki musuh tersebut. Lalu setiap kali peluru mengenai musuh itu maka skornya itu akan bertambah. Sebaliknya, apabila pemain terkena musuh maka jumlah nyawanya itu akan berkurang. Agar permainan ini tuh selesai, maka sang player itu harus nyawanya 0 supaya game ini selesai. Lalu buat teknologi yang digunakan itu ada dari Python itu sebagai pemrograman utamanya. Lalu library Pygame itu untuk pengelolaan grafis, input, dan game loopnya dari game ini. Lalu untuk library tambahan seperti random itu untuk menghasilkan posisi acak. Lalu ada juga ini yang namanya import OS itu untuk pengelolaan pet filenya. Jadi kita memerlukan ketiga ini supaya pemrograman tersebut dapat berjalan. Lalu di sini tuh ada struktur dalam pemrogramannya. Pemrograman ini tuh menggunakan pendekatan object oriented programming, yaitu terdapat kelas utama, yaitu game object yang berfungsi sebagai kelas induk. Nah, kelas ini memiliki atribut seperti posisi objek, lalu ukuran objek, kecepatan, serta gambar, dan memiliki metode draw untuk menampilkan objek ke layar ini. Lalu untuk kelasnya ini itu menjadi beberapa kelas turunan, yaitu kelas player, kelas enemy, kelas bullet. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan menjelaskan beberapa tiap kelasnya. Yang pertama itu ada kelas player. Nah, kelas player ini itu digunakan untuk mengontrol karakter utama. Player dapat bergerak ke kiri dan ke kanan itu berdasarkan input keyboard dengan batasan agar tidak keluar dari layar. Nah, seperti itu. Lalu ada lagi class enemy. Nah, ini enemy. Class enemy itu berfungsi sebagai musuhnya. Nah, class enemy ini bergerak dari atas ke bawah secara otomatis. Jika keluar dari layar, maka posisi akan diriset ke atas dengan posisi
horizontal secara acak. Nah ini. Lalu ada juga clash yang terakhir, yaitu clash bullet. Nah, buat yang clash bullet ini itu digunakan untuk peluru dari clash yang player tersebut. Jadi peluru itu akan muncul ketika pemain menekan tombol spasi dengan bergerak ke arah atas layar. Jadi nanti bullet ini akan mengikuti pergerakan pemain, lalu jadi pemainnya itu memencet spasi supaya nanti itu yang namanya bullet itu keluar, tapi dia itu juga mengikuti arah geraknya dari player tersebut. Nah, di dalam game ini terdapat collision. Nah, collision ini itu berfungsi untuk mendeteksi tabrakan antara objek. Jadi fungsi ini tuh bekerja dengan membandingkan posisi dan ukuran dari dua objek. Collision digunakan dalam dua kondisi. Yang pertama itu antara peluru dengan musuh dan antara player dan musuh, seperti itu. Nah, buat tambahan di sini tuh terdapat buat playernya tersebut. Jadi di sini tuh nanti ada dari mulai game nanti itu ada seperti ini. Skornya itu pemain dimulai dari 0 dan nyawanya itu ada 3. Lalu seiring bertambahnya waktu nanti skornya bertambah dan juga nyawanya pun juga akan berkurang apabila pemain mengenai musuhnya tersebut. Lalu di sini ada game loop. Game loop ini adalah inti dari jalannya program. Loop ini akan terus berjalan selama kondisi permainan masih aktif. Di dalam game loop terdapat beberapa proses utama, yaitu yang pertama efek handling untuk membaca input pengguna. Lalu yang kedua buat update posisi objek seperti player, enemy, dan bullet. Lalu ada juga pengecekan collision. Lalu ada rendering objek ke layar. Lalu ada juga pengaturan frame rate menggunakan clock. Nah, jadi balik lagi di dalam game ini tuh memakai sistem skor dan nyawa. Jadi game ini tuh memiliki sistem yang menggunakan sistem skor dan nyawa. Jadi skornya itu akan bertambah setiap kali musuh berhasil ditembak. Lalu buat nyawanya itu akan berkurang apabila pemain tersebut terkena musuh. Nah, jika jumlah nyawanya itu mencapai 0, mana ini tadi? Ini nyawa ini balik ke 0, maka permainan itu akan berakhir dan di akhir tersebut nanti keluar kata-kata seperti ini, game over. Nah, jadi apabila nyawanya pemain tersebut sudah 0, maka nanti game tersebut akan otomatis keluar yang namanya game over. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah dari saya membuat ini tuh game ini itu berhasil mengintegrasikan konsep. Yang pertama itu ada object oriented programming, lalu ada game loop, terus ada collision detection, lalu ada event handling. Nah, keempat-empatnya ini itu
bisa termasuk ke dalam sebuah aplikasi game sederhana. Dan juga game ini tuh masih bisa dapat dikembangkan lebih lanjut seperti penambahan level, variasi musuh, serta efek suara dan visual. Jadi game ini tuh sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi seperti yang tadi, seperti penambahan levelnya, lalu variasi musuhnya, jadi nggak kayak satu gambar aja, lalu ditambahin juga seperti efek suara seperti itu. Oke, demikian dari penjelasan saya tentang project yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata lalu maupun perbuatan saya dalam menjelaskan project ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.